Tidak hanya Madura dan Medan saja, orang Jawa juga dikenal sebagai suku yang jago merantau. Buktinya, hampir di seluruh wilayah Indonesia pasti ada orang Jawa. Bahkan jika kita lihat sejarah, tidak hanya menyebar seluruh Indonesia, orang Jawa juga bisa merantau sampai luar negeri. Suriname adalah ketahui. Suriname memang bukan diisi 100% orang Jawa. Meskipun demikian, Jawa adalah ikon yang sudah lekat dengan Suriname. Dulunya, orang Jawa yang ada di Suriname berasal dari Indonesia. Karena dipaksa oleh Belanda, akhirnya mau tidak mau untuk berangkat dan akhirnya mereka menetap dan menjadi penduduk Suriname. Mengunjungi Suriname sama rasanya seperti datang ke Jogja atau daerah Jawa lainnya. Bukan hanya karena wajah penduduknya yang sangat mirip dengan orang Jawa. Sejarah Jawa di Suriname. Jauh sebelum pemerintah Republik Indonesia mengirimkan tenaga kerja Indonesia ke luar negeri, pemerintah kerajaan Belanda sejak tahun 1890 sampai 1939 telah mengirimkan 32.956 orang TKI asal Pulau Jawa ke Suriname. Kedudukan Suriname dan Indonesia pada waktu itu adalah sama-sama negara jajahan di bawah pemerintah kerajaan Belanda. Maksud dan tujuan pengiriman TKI tersebut adalah untuk menambah kekurangan tenaga kerja di beberapa perkebunan yang ada di Suriname. Kekurangan tenaga kerja tersebut adalah akibat dihapus dan dibebaskannya sistem perbudakan pada tanggal 1 Juli 1863. Dampaknya, banyak perkebunan tidak terurus dan menjadi terlantar. Perekonomian Suriname yang semula tergantung dari hasil perkebunan turun drastis. Pertimbangan lain dari pemerintah kerajaan Belanda yang mengirimkan TKI ke Suriname saat itu adalah karena rendahnya perekonomian penduduk di Pulau Jawa yang disebabkan oleh bencana alam meletusnya gunung berapi dan padatnya jumlah penduduk. Sejarah pahit orang Jawa. Sampai awal abad ke-19, Suriname diwarnai bunga-bunga etnis. Penduduk aslinya sendiri adalah Amerindia ditambah lagi oleh golongan Bus Negro dan terakhir orang-orang Eropa dan keturunannya yang mereka namakan orang Kreol. Orang Kreol inilah yang kemudian mendominasi populasi Suriname hingga kini. Tadinya, Kreol hanya sebutan untuk orang Eropa yang dilahirkan di Amerika Selatan atau India Barat. Tapi kemudian berkembang menjadi sebutan untuk orang asing yang dilahirkan di Suriname. Kemudian kedatangan sekitar 32.000 imigran Jawa di Suriname menjadi tonggak awal lahirnya variasi etnis Jawa di tengah-tengah populasi Suriname yang sudah beraneka ragam. Hingga tahun 1972, populasi orang Jawa sudah mencapai 58.863 jiwa atau sekitar 13% dari 340.903 penduduk Suriname. Dengan jumlah tersebut, orang Jawa menempati urutan ketiga setelah India dengan 38% dan orang Kreol dengan 31%. Walau demikian, dalam kehidupan sehari-hari, orang Jawa tidak lebih dianggap sebagai suku minoritas. Pada saat itu, hanya segelintir orang Jawa di sana yang tahu baca tulis. Rasa tertekan tersebut semakin terasa akibat sikap dan tegur sapa kasar golongan lain yang menganggap orang Jawa bodoh, pandir, dan mudah ditipu. Hal tersebut menyebabkan semakin ketatnya kelompok Jawa ke dalam isolasi yang kental sebagai reaksi kelompok minoritas. Rasa berlainan ras juga timbul dengan sadar dalam diri orang-orang Jawa tersebut. Pergaulan sesama orang Jawa tetap dipelihara dengan derajat pemakaian bahasa Jawa yang ngoko dan krama. Penduduk Suriname punya kedekatan dengan Belanda. Sama seperti di Indonesia, Suriname adalah jajahan Belanda. Ketika Perang Dunia Kedua berakhir, negara ini mendapatkan kemerdekaannya. Namun Suriname sepertinya belum benar-benar bisa lepas dari Belanda. Salah satu buktinya adalah bahasa nasional mereka. Bukti lain jika orang Suriname sangat dekat dengan Belanda adalah nama-nama tempat di sana mirip seperti yang ada di negara Belanda, misalnya Groningen atau Batavia. Dan salah satu bukti kedekatan mereka dengan Belanda juga lewat pemain-pemain bola keturunan Suriname, misalnya Nigel de Jong, Edgar Davids, atau Charles Bissell. Bahasa Jawa menjadi bahasa sehari-hari. Seperti yang kita bahas sebelumnya, mengunjungi Suriname rasanya hampir tidak ada bedanya dengan mampir di kota di Jawa. Sepanjang jalan kita akan mendengar orang-orang bercakap bahasa Jawa. Memang bahasa sehari-hari di sana
adalah bahasa Jawa serta bahasa Belanda untuk bahasa nasionalnya. Bien, baik kelahiran Suriname apa kelahiran Jawa? Nek aku kelahiran Suriname. Kelahiran Suriname. Nek ibuku kelahiran Jawa. Iya. Namun uniknya, masalah kebahasaan orang Suriname juga sama seperti di Jawa, yaitu di sana ternyata anak mudanya juga mulai meninggalkan bahasa leluhur tersebut. Bahkan mereka sudah tidak pernah lagi memakai bahasa Jawa halus dalam percakapan mereka. Didi Kempot sangat populer di Suriname. Berhubung Suriname banyak orang Jawa, maka soal selera musik tentu saja masih ada unsur-unsur Jawa. Dan uniknya, penyanyi yang paling terkenal di sana bukanlah musisi asli Suriname, malahan dari Indonesia. Didi Kempot adalah idola di sana dan hal ini ditegaskan oleh Menteri Dalam Negeri mereka bernama Suwarto Moestadja. The most popular singer in Suriname. Begitu ungkap Suwarto berulang-ulang dalam sebuah konferensi di JCC beberapa tahun yang lalu. Bahkan menurut Suwarto, Didi Kempot sering memenangkan penghargaan musik di negara Suriname. Jamu Indonesia laris manis di Suriname. Setelah Didi Kempot jadi idola di sana, ada bukti lain kalau Suriname memang begitu dekat dengan Indonesia, khususnya suku Jawa. Lewat minuman jamu buatan orang-orang Wonosobo yang berhasil terjual cukup laris di negara Suriname tersebut. Jamu yang dibuat oleh kelompok wanita tani itu ternyata begitu diminati. Bahkan pernah juga diundang pemerintah Suriname untuk diikutkan dalam sebuah pameran. Orang Jawa dan jamu memang begitu saja, termasuk bagi orang Jawa Suriname yang mungkin rindu dengan rasa beras kencur, puyang, dan lain sebagainya. Ketika mereka mengimpor jamu dari Indonesia, hal tersebut mungkin sebagai ungkapan betapa rindunya orang-orang Suriname dengan atribut kejawaan tersebut. Suriname mengalami krisis bahasa Jawa. Seperti yang kita sudah bahas sebelumnya, Suriname juga mengalami krisis bahasa Jawa seperti yang ada di Indonesia. Makin banyak anak muda keturunan Jawa yang tidak mau menggunakan bahasa Jawa. Mereka rata-rata menggunakan bahasa Inggris untuk percakapan sehari-hari. Hal tersebut disikapi sebagai hal yang sangat buruk oleh para orang tua Jawa di sana. Dan uniknya, untuk menghadapi polemik tersebut, Suriname pernah meminta bantuan kepada Indonesia. Duta Besar Indonesia untuk Suriname, Dominikus Supratikno, pernah mendatangi Gubernur Jawa Timur Soekarwo dan secara tegas mengatakan kalau orang-orang Suriname butuh guru bahasa Jawa. Entah bagaimana kelanjutannya, namun hal tersebut menjadi bukti kalau bahasa Jawa di sana memang sudah mulai ditinggalkan.